sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan saudara Agil. Ya, bersalam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Agil, Pani, Nida, Fitriani. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Pada seluruh peserta didik diharapkan untuk berdiri. Kira-kira di sini ada yang masih ingat gak? Ada 4 prinsip apa saja dalam berpikir komputasional? Apa prinsip yang pertama? Komposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Abstraksi. Terus yang keempat? Berpikir algoritmik. Nah, berpikir algoritmik atau algoritmik thinking. Nah, sekarang pada pertemuan sekarang Ibu akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang mesin cerdas versus mesin yang non cerdas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran yang bermakna, peserta didik itu diharapkan dapat memahami apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, serta nanti belajar bagaimana relevansinya dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan manfaat pembelajarannya, yang pertama, setelah kita mempelajari materi mesin cerdas dan mesin non cerdas itu dapat membantu mengenali dan membedakan mesin-mesin yang ada di sekitar kalian. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, kalian akan dapat mampu membedakan, oh ternyata mesin-mesin yang ada di kehidupan sekitar kita itu, oh ini yang termasuk mesin cerdas, ini yang termasuk mesin non cerdas. Terus saya itu mengajarkan cara menggunakan mesin dengan tepat agar bermanfaat. Jadi ada teknologi itu harus dimanfaatkan. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan pekerjaan sehari-hari sehingga akan membuat lebih cepat dan lebih ringan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah semua mesin yang ada di kehidupan kalian itu bisa berpikir sendiri seperti manusia atau hanya bekerja sesuai instruksi atau perintah kita? Kira-kira yang kalian temui nih di
kehidupan kalian. Mesin itu, apakah mesinnya bisa berpikir seperti kita, seperti manusia? Tidak. Tidak melihat ada mesin yang berpikir seperti manusia? Tidak. Kalau yang bekerja sesuai perintah kita? Ada. Contohnya apa saja? Yang mesin yang bekerja sesuai perintah kita. Robot apa? Alat rumah tangga misalkan di sekitar rumah kalian. Ibu kalian misalkan mencuci menggunakan mesin cuci. Nah, itu mesin cuci salah satu contoh mesin yang bekerjanya sesuai dengan perintah kita. Nah, di sini ada demonstrasi. Nah, ini yang pertama ada gambar apa? Kipas angin. Ada yang punya di rumahnya? Ya, suka melihat dan sudah mengenali apa itu kipas angin? Sudah. Nah, kalau kita tekan tombolnya, apakah kipasnya akan menyala sendiri? Kalau tidak ditekan bakal menyala? Enggak. Tapi kalau ditekan akan menyala. Nah, berarti kipas angin ini bekerjanya sesuai perintah dari kita. Kalau yang ini gambar apa? HP. Di HP ada Google apa ini? Suka melihat Google Assistant, tahu? Atau Gemini AI, tahu? Nah, kenapa HP ini bisa mengikuti perintah kita? Ada asisten virtual. Nah, ini demonstrasi sebelum kita memasuki ke materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi permasalahan yang nantinya akan dimesinkan. Terus yang kedua, kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya, dan akan bekerja secara kolaborasi. Terus yang ketiga yaitu penyelidikan sesuai kelompok masing-masing. Terus yang keempat menyajikan hasil atau presentasinya juga. Dan yang kelima kita akan bersama-sama menganalisis, mengevaluasi dan juga menyimpulkan dari proses pemecahan masalah kita. Ya. Nah, sekarang kita akan mengamati video mesin cerdas versus mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan berbicara, sementara yang lain hanya bisa mengatakan? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan menemukan jawabannya. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, dari video yang telah barusan kalian tonton, kira-kira apa yang menjadi pemahaman baru kalian dari video yang kalian tonton barusan? Ya, boleh? Ya, antara mesin cerdas sama non cerdas perbedaannya terletak bagaimana perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas itu sudah kebayang bedanya? Sudah bisa membedakan? Nah, coba amati permasalahan ini. Di sini ada ibu yang sedang
mengemudinya sendiri. Jadi tidak harus ada supirnya. Jadi mobil ini itu bekerja mengemudinya itu sendiri. Jadi kita tinggal duduk saja, gitu ya. Sekarang teknologi itu semakin canggih, ya. Nah, di rumah dan di sekitar kita itu tentunya banyak mesin yang membantu pekerjaan kita sehari-hari, ya. Coba sebutkan satu mesin yang selalu membantu pekerjaan kalian. Handphone, terus mesin cuci, apalagi bagi ibu-ibu. Anak-anak suka menggunakan juga? Ya, berarti membantukan dulu kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, pengelompokannya sesuai tempat duduk saja. Jadi yang ini kelompok 1 bersama mobil yang belakang, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan tempat duduknya bisa disesuaikan. Silakan diisi dulu nama kelompok sama identitas dari kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian bersama-sama menyelidiki dari permasalahan tadi yang telah Ibu sajikan terkait dengan alat-alat atau mesin-mesin yang sudah Ibu tampilkan tadi. Silakan selidiki dan jawab pertanyaan yang telah Ibu sajikan di Ayo Bereksplorasi, ya. Ayo Bereksplorasi. Maka sebuah mesin itu disebut mesin cerdas sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Kira-kira bedanya gimana? Kalau mesin cuci yang biasa berarti harus di mana? Kalau yang teknologi SMA berarti sudah otomatis mengatur dasar. Bisa mengambil tugas sendiri. Kalau yang masih belum biasa,
bahwa kelompok 1 itu memaparkan tadi yang mesin cerdas itu yang berteknologi AI, terus mesin cuci biasa harus diatur, sedangkan mesin cuci yang modern itu menggunakan teknologi AI atau kecerdasan artifisial. Terus asisten virtual juga termasuk mesin cerdas itu karena memakai teknologi AI. Terus kalau mesin biasa itu menjawabnya tidak otomatis, sedangkan chatbot modern memakai teknologi AI, jadi bisa secara otomatis langsung menjawab. Terus manfaat mobil tanpa pengemudi bagi manusia menurut kelompok 1 itu agar manusia tidak capek mengemudi katanya. Terus kalkulator itu termasuk mesin non cerdas karena harus diperintahkan oleh manusia. Betul, tepuk tangan. Sekarang untuk mempresentasikan, ayo berdiskusi. Ya. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama saya? Bandingkan mesin cerdas kecerdasan artifisial dan mesin cerdas artifisial. Jika dilihat dari cara kerja, adaptasi dan pengambilan keputusan. Cara kerja mesin cerdas tidak perlu diperintahkan oleh manusia. Cara kerja mesin non cerdas harus dicontohkan atau diperintahkan oleh manusia. Adaptasi mesin cerdas bisa menyesuaikan diri sendiri dengan kegiatan baru. Artinya tidak bisa, yang adaptasi itu tidak bisa menyesuaikan dengan yang cerdas betul bisa menyesuaikan dengan kondisi baru. Yang cerdas tidak bisa. Bisa mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Mesin non cerdas tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain atau menanggapi? Jadi tadi kelompok 3 menjelaskan bahwa yang termasuk mesin cerdas itu ada mobil tanpa pengemudi, chatbot, sama asisten virtual HP. Mesin non cerdasnya mesin
Yang sudah boleh dikumpulkan hasil dari pengerjaan soal tersebut kalian dan juga LPD yang telah masing-masing kerjakan boleh dikumpulkan ke depan. Tapi jangan lupa kumpulkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, dan untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Ya, ini kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yang akan kalian pelajari. Terima kasih untuk